Luki merupakan sebuah platform inovatif yang berbasis website dan aplikasi yang dapat menghubungkan pelanggan dengan makeup artist yang sesuai dengan budget, lokasi, dan kebutuhan acara mereka. Misi kami adalah untuk mendukung komunitas makeup artist sekaligus untuk memudahkan semua orang untuk mengakses layanan kecantikan. Luki hadir sebagai solusi untuk layanan kecantikan yang inklusif untuk semua gender. Perusahaan kami bernama Luki dengan berbasis lokasi di Bandung, serta kami juga melayani semua makeup artist serta semua pelanggan yang membutuhkan makeup artist di seluruh Indonesia. Struktur legal dari Luki adalah PT, dan capaian Luki antara lain peluncuran platform beta dalam waktu 6 bulan, berhasil menjalin kemitraan hingga 50 lebih makeup artist di tahun pertama. Selanjutnya, layanan dan produk. Jadi, Luki di sini hadir sebagai platform yang menyediakan solusi untuk berbagai masalah-masalah yang sering didapati, yaitu seperti kurangnya transparansi harga dan kualitas layanan, minimnya layanan kecantikan yang inklusif bagi pria, dan juga ketidakmampuan pelanggan untuk menemukan makeup artis sesuai kebutuhan mereka. Jadi, Luki di sini menyediakan platform digital dengan berbagai fitur, yaitu seperti fitur pencarian, filter, ulasan, dan pembayaran terintegrasi. Luki juga menyediakan paket layanan khusus untuk berbagai kebutuhan, termasuk juga kebutuhan pria. Jadi dengan adanya Luki di sini bisa mempermudah pelanggan menemukan makeup artis sesuai preferensi mereka sendiri, dan juga memberikan platform makeup artis untuk meningkatkan visibilitas dan pendapatan mereka. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi 3, yaitu target pasar, analisis industri, dan STP. Target pasar terjadi menjadi 2, individu, perempuan dan laki-laki untuk acara pernikahan, pesta, wisuda, dan photoshoot. Dan ada event organizer yang membutuhkan jasa make up profesional. Lalu analisis industri. Analisis industri adalah industri kecantikan bernilai miliaran rupiah dengan pertumbuhan digitalisasi layanan. Lalu setelah itu ada STP. STP terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah usia 20-40 tahun pengguna layanan kecantikan. Lalu targeting, pasangan menikah, profesional, influencer. Lalu adalah positioning. Positioning adalah platform terbaik untuk mencari makeup artist terpercaya. Selanjutnya ada strategi pemasaran dengan menggunakan 7P. Nah, P yang pertama ini ada produk atau produk. Fitur utamanya itu yang pertama, pencarian MUA berdasarkan lokasi, harga, ulasan, dan spesialisasi. Kemudian yang kedua ini booking online dengan kalender ketersediaan. Yang ketiga, portofolio digital untuk MUA, itu bisa foto sebelum dan sesudah, dan juga testimoni. Nah, yang terakhir ini kita memberikan fitur sistem rating dan review untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, kita juga bisa menambahkan keunikan atau memberikan keunikan seperti fitur virtual try on makeup, dan juga kita bisa memberikan kategori eksklusif untuk MUA tersertifikasi. Nah, lanjut ke yang kedua, ini ada price atau harga. Yang pertama itu strategi harga. Dari komisi, kita mengambil persentase komisi dari setiap transaksi, juga premium model. Itu MUA bisa mendaftar gratis, tetapi untuk fitur premium seperti promosi di halaman utama ini ada dikenakan biaya langganan. Yang kedua itu dengan yang selanjutnya itu promosi harga. Yang pertama kita memberikan diskon booking pertama untuk customer, dan juga kita memberikan biaya referral untuk MUA atau customer yang membawa pengguna baru. Lanjut ke yang ketiga, ini adalah place atau tempat. Yang pertama kita memfokuskan aplikasi pada kota-kota besar dengan permintaan tinggi untuk jasa MUA seperti Jakarta, misalnya Surabaya, juga bisa Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Yang kedua, kita pastikan aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan Apple App Store dengan SEO yang optimal. Yang terakhir, kita bisa gunakan platform media sosial untuk menjangkau target audiens. Contohnya bisa Instagram, TikTok, Facebook, atau sosmed yang lain. Yang ketiga ini promotion atau promosi. Yang pertama kita menggunakan media sosial. Kita bisa membuat kampanye video pendek before and after dari MUA di TikTok atau Instagram. Yang kedua, kita juga bisa bekerja sama dengan beauty influencer untuk ulasan aplikasi. Kemudian kita bisa menggunakan iklan digital.
Kita gunakan Google Ads dan Facebook Ads untuk target audience. Dan kita prioritaskan kata kunci seperti MUA Jakarta murah atau makeup artist terbaik. Juga kita bisa menggunakan event offline. Kita bisa mensponsori event pernikahan, beauty class, atau lomba makeup untuk meningkatkan brand awareness. Lanjut ke P yang kelima. P yang kelima ini adalah people atau orang. Nah, yang pertama itu ada customer support. Kita merekrut tim customer service yang ramah dan responsif untuk menangani keluhan atau pertanyaan pengguna. Yang kedua ini ada MUA. Pastikan MUA yang terdaftar ini memiliki kualifikasi dan pengalaman. Kita juga bisa memberikan mereka training atau pelatihan atau juga tips untuk meningkatkan skill dan pelayanan mereka. Kemudian yang ketiga ini adalah customer. Kita edukasi pelanggan untuk memberikan ulasan yang jujur setelah menggunakan jasa. Lanjut ke P yang keenam. Yang P ke-6 ini adalah proses. Kita pastikan aplikasi itu mudah digunakan dengan proses registrasi, pencarian, dan booking yang simple. Pokoknya kita buat user friendly. Yang kedua ini kita menyediakan pembayaran yang aman dengan opsi yang banyak digunakan oleh orang-orang seperti transfer bank, e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau juga kartu kredit. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan notifikasi real time untuk konfirmasi booking dan pengingat jadwal. Masuk ke P yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Yang pertama desain aplikasi. Kita gunakan desain yang modern dan user friendly dengan branding yang mencerminkan keindahan dan profesionalisme. Kedua, testimoni. Kita tampilkan ulasan pelanggan dan hasil makeup dari MUA untuk membangun kepercayaan. Nah, yang ketiga ini merchandise. Kita bisa berikan merchandise seperti pouch makeup atau kupon diskon sebagai hadiah untuk pelanggan loyal. Nah, selanjutnya setelah strategi pemasaran kita ada tim kami. Yang pertama ini adalah Febrian sebagai Chief Executive Officer atau CEO, juga saya sendiri Hanifa sebagai Chief Operating Officer atau COO. Yang ketiga ada Azizah sebagai Chief Financial Officer atau CFO, dan juga ada Amir sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. Ada Dimas sebagai Chief Technology Officer atau CTO, dan terakhir ada Kaisar sebagai Chief Human Resources Officer atau CHRO. Untuk perkembangan finansial, kami memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, kami akan menetapkan biaya bulanan yang diinvestasikan sebesar 50 juta untuk pengembangan bisnis ini. Lalu ada pula peningkatan transaksi tiap bulannya secara bertahap, serta peningkatan biaya variabel secara 20% tiap bulannya. Lalu masuk pula pada proyeksi penjualan. Dengan peningkatan penjualan tiap bulannya, kami mengasumsikan dapat menggali pendapatan mendekati 5 miliar dengan jumlah transaksi secara total hampir mendekati angka 10.000. Lalu masuk pula ke anggaran biaya. Dari penjumlahan akumulasi biaya tetap dan biaya variabel, kami membutuhkan dana untuk anggaran sebesar total 2,5 miliar. Proyeksi arus kas mempertimbangkan aliran masuk dan keluar uang. Oleh karena itu, biaya operasional selama 2 tahun secara konsisten mengurangi total kas sehingga angka akhirnya mencapai 0 rupiah pada BEP. Lalu masuk pula ke aset dan liabilities. Yang pertama adalah aset. Pada aset kami memiliki investasi pada aset tetap sebesar 600 juta dan pada aset lancar dengan jumlah yang sama sehingga akan menghasilkan total aset sebesar 1,2 miliar. Lalu masuk pula ke liabilities, yang mana pada jangka pendek bisnis ini menggunakan dana investasi sebesar 300 juta untuk pengembangan teknologi dan pemasaran. Namun setelah tahun pertama bisnis ini berencana untuk didanai oleh arus kas itu tersendiri untuk pengeluaran operasional, sehingga tidak ada liabilitas untuk jangka panjang. Pada akhir tahun kedua, bisnis ini menyisakan ekuitas yang positif sebesar 900 juta. Pada akhir tahun kedua, bisnis kami akan mencapai break-even point, yang mana akumulasi pendapatan dan biaya kumulatif akan setara. BEP yang dicapai di akhir tahun kedua menunjukkan strategi pertumbuhan yang realistis dengan potensi keuntungan besar di tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir adalah fitur-fitur aplikasi. Lucky memiliki banyak fitur pada aplikasinya. Yang pertama ada laman launching, kemudian ada laman masuk, kemudian ada laman utama, kemudian juga ada laman untuk order. Kemudian juga ada laman untuk filter kategori, untuk booking, untuk memfilter lebih advance seperti jarak, harga, rating, dan sebagainya. Serta ada juga laman ketika produk hendak dipesan atau makeup artist hendak dipesan. Kemudian ada juga laman kategori yang lebih simple, laman profil, laman payment method, dan laman pengaturan. Untuk lebih lengkapnya ada pada
mock up yang kita siapkan.